Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Rahmadewi dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 05380832. Yang terhormat Ibu Nur Ahda Sabila MAG. Kali ini saya izin menjawab untuk tugas 1 logika. Yang pertama, pertanyaan pertama, tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut, sertakan juga contohnya. Yang pertama, tem abstrak. Tem abstrak adalah tem yang menunjuk pada konsep sifat, kualitas, atau keadaan yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera, tetapi hanya dapat dipahami melalui pemikiran. Contohnya, keadilan, kebebasan, dan keberanian. Penerapan dalam logika. Dalam argumen, tem abstrak sering digunakan untuk menyatakan kualitas atau nilai yang menjadi premis. Misalnya, keberanian adalah sifat yang penting dalam kepemimpinan. Di sini, keberanian adalah tem abstrak yang menjadi subjek pembahasan. Yang kedua, tem singular atau tunggal. Tem singular merujuk pada sifat khusus yang menunjukkan suatu individu atau objek tertentu dengan jelas dan spesifik. Contohnya, Soekarno, Gunung Merapi, buku Logika Dasar karya Budi Santoso. Tem singular digunakan dalam proposisi yang membicarakan suatu individu secara spesifik. Misalnya, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Di sini, Soekarno adalah tem singular yang menjadi objek. Yang ketiga, tem universal. Tem universal adalah tem yang mencakup semua anggota dari suatu kelompok atau kelas tertentu tanpa ada pengecualian. Contoh, semua manusia, semua hewan, semua siswa di sekolah. Tem universal sering digunakan dalam premis umum. Misalnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Di sini, semua manusia adalah tem universal yang menyatakan keseluruhan anggota kelas manusia. Untuk pertanyaan kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Pertama, ad hominem atau menyerang karakter individu. Contoh, dalam rapat evaluasi proyek, seorang manajer menolak usulan kerja fleksibel dari staf baru dengan alasan Anda belum punya pengalaman, jadi sarannya tidak layak didengar. Penolakan ini tidak membahas kelebihan atau kelemahan ide, melainkan menyerang latar belakang pribadi. Menurut modul yang saya baca, pola ini beresiko merusak dinamika tim karena mengabaikan substansi argumen. Yang kedua, strawman atau membuat karikatur argumen lawan. Contoh, saat tim marketing mengusulkan kenaikan anggaran iklan digital 10%, pihak penentang menyatakan jika anggaran iklan naik 50%, kas perusahaan akan kosong. Mereka sengaja memelintir usulan awal menjadi ekstrim agar mudah dijatuhkan. Di dalam buku menegaskan bahwa ini adalah manipulasi yang menghambat diskusi produktif. Yang ketiga, slipper slope atau membayangkan rantai kehancuran tanpa sadar. Contohnya, kalau kita izinkan kerja remote hari Jumat, minggu depan karyawan akan minta remote full time, produktivitas anjlok, dan perusahaan bangkrut. Padahal tidak ada bukti bahwa satu kebijakan kecil akan memicu efek domino seperti itu. Buku logika menyatakan fallacy ini kerap dipakai untuk menciptakan rasa takut irasional. Yang keempat, hasty generalization, mengambil kesimpulan terlalu cepat. Contohnya, penjualan produk baru rendah di satu gerai, artinya seluruh pasar menolak produk ini. Kesimpulannya, ini mengabaikan faktor lain seperti lokasi gerai, kesalahan promosi, atau preferensi konsumen lokal. Di dalam buku mengingatkan bahwa generalisasi sempit berpotensi menghasilkan keputusan bisnis yang keliru. Langkah-langkah yang dapat mencegah untuk menghindari sesat pikir meliputi krisis terhadap asumsi. Selalu tanyakan apa dasar klaim ini sebelum menyetujui atau menolak argumen. Yang kedua, berfokus pada ide, bukan pelaku. Pisahkan opini pribadi tentang seseorang dari kualitas gagasannya. Yang ketiga, mengandalkan data yang valid. Contohnya, analisis data penjualan dari berbagai wilayah sebelum menyimpulkan kegagalan produk. Yang keempat, hindari klaim absolut. Waspadai pernyataan yang menggunakan kata pasti atau selalu, tanpa bukti kuat. Terima kasih. Sekian atas jawaban yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.